Jalan-jalan ke Medan, jangan lupa makan durian. Selamat datang di Jumat Malam Show. Bersama 3 host yang sangat ganteng-ganteng. Ada Tetap. Wira di sini. Ada Bagus Tresna aka Tugus di sini. Ada saya sendiri di sini. Sebiasanya kita akan bahas topik yang jarang dibahas sama orang sepertinya. Karena pengetahuan kita juga terbatas sekali karena kita menganggapnya ini jarang banget dibahas sama orang gitu. Iya. Pengetahuan kita berdasarkan kita bertiga aja gitu. Iya. Soalnya circle-nya sempit sekali ya. Iya. Disclaimer aja sekalian bisa kita kasih tahu, jangan pernah percaya apa yang kita bilang. Nah, itu aja dah. Iya. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang gini, Cok. Belakangan ini kan ujian nasional udah deket atau mungkin udah kalau hari Senin ini ujian akhir sekolahnya. Tadi aku dengar dari teman kan. Teman siapa? Ada teman guru juga. Oh, guru juga. Kalau aku sebut kan mereka nggak tahu dong. Oh iya benar. Iya gitu. Maksudnya kayak abis itu juga di sosial media tuh lagi rame tuh TikToknya tuh kayak mereka Masya Allah lulus ujian. lulus gitu. SNMPTN gitu. Wah, apa itu SNPPTN? SBMPTN SBNPTN ada. sama SMPTN. Setauku aku kan kuliah di swasta nih Dunmas nih. Dunmas, aku ikutnya SBMPTN. Oke, masuk Mas pakai SBMPTN? Iya, nama tesnya kayak gitu. Oh. Ada tetap ada tesnya. Tetap ada tesnya. Habis itu kalau di negeri baru SNMPTN kalau nggak salah namanya. Kalau Fungsinya nggak salah. apa fungsinya? Tes gini masuk aja. Maksudnya kayak untuk mencari apa namanya kriteria, Seleksi, kayak seleksi, seleksi. tes seleksinya aja. Kalau nggak salah SNMPTN tuh zaman kita lah ya, itu pakainya tuh jalur prestasi, maksudnya pakai nilai rapot. Oke. Iya, pakai nilai rapot. Aku soalnya tidak relate sana Gus, karena aku ambil jalur nombok waktu saya itu. Nih, Orang dalam. nih nombok. Iya. Nombok ya. Nombok. Cewek tuh nombok. Kalau cowok? Kalau cowok? Balik lagi ya. Oke, di sini kita bakal ngasih gini misalnya. Tapi kita gini, kita ucapin buat adik-adik yang udah lulus dulu, udah lulus SBMPTN, udah lulus MPTN Selamat. juga ya, Selamat. Selamat memasuki dunia nyata maksudnya. Aduh. Kalian mau kuliah pasti biar bisa pakai baju bebas aja kan? Selamat mengalami quarter life crisis. Iya, selamat diuyak tugas. Masa SMA sudah lewat. Masa paling bahagia tuh masa SMA sebenarnya, Bro. Iya, bener. Kuliah tuh kayak ingat gak sih dulu pasti kita pernah ada di fase dimana kayak kita mikir pas di SMA nih, aku pengen kali kuliah nak Ci gitu. Iya. Kuliah kayaknya asik Ci, udah ke kuliah, aduh. Tapi pertanyaan pertama nih coy, kenapa Ki mau kuliah? Kita bertiga nih kan sarjana. Cuma aku aja di sini yang master kan. Master catur. Dewa gini loh. Gini. Kayak bikin guys dewa AC guys. Lebih keren ah. Dewasa. Kita jual bocah dewa blower man. Kenapa? Balik lagi ke alasan kenapa kita pengen kuliah. Kewir. Kayak kan paling gini nih, paling sesepuh, Senior lah ya. paling sepuh. Biar apa ya? Biar ada kegiatan aja kayak. Biar gak nganggur aja kayak. Karena juga kalau itu tamat SMA aku kan bukan SMA kejuruan kan. SMA doang kan. Terus aku juga ngapain dong ya, mau kerja juga nggak kebayang nih mau kerja apa, jadi ya kuliah aja gitu. Kuliah. Terus kayak kuliah di Perguruan. Oh iya, Guru dia akhirnya. senior. Iya, juga. Kamu hijau. Iya. Hijau. Lo kira kenapa kayak kuliah, Ram? Karena biar bisa pakai jas hujan. Kok maksudnya pakai jas hujan? Kan kalau masih SMA harus pakai seragam itu. Kalau kuliah kan bebas. Bajunya. Tahu korelasinya sama jas hujan tuh apa? Ya boleh pakai jas hujan untuk ke kelas. Ngapain pakai jas hujan? Iya, kan kelas outdoor ya. Hah? Kelasnya Iya, outdoor betul. Kayak banyak pohon-pohon ya. Oke kan masuk siang tuh gara-gara gedung mau renovasi kan. Giliran. Kayak SD renovasi kayak masuk siang aja. Waktu itu gedungku lagi dipakai sama PKB soalnya. Oh iya. Dia kuliah diisi kan ya. Yang kekuatan 10 tangan deh. Kalau kayak Gus, kayak ngapain sampai S2 lagi kuliahnya kayak aduh. Segitunya di rumah baju udah ada yang rein. Sudah tidak ada gaya lagi. Karena gini aja, maksudnya kayak kalau aku kuliah kenapa? Karena tidak mau jadi polisi dulu coy. Karena aku nak mau jadi polisi disuruh kuliah. Oh, emang bapaknya pengen jadi polisi? Iya cik lah, bapak pengen jadi polisi cik. Oh gitu. Mana ada potongan jadi polisi men? Kalau aku jadi polisi selit aku kena ketangkep yang kayak sudah itu lah. Narkoba gitu-gitu loh. Ketahuan nilang minta
cuk gitu loh. Taruh lagi potong-potongan kayak gini mental lah ada. Kalau misalnya kayak gitu apa namanya? Kayak jadi polisi, mesti ditugasin jadi intel lo. Yang selidik narkoba lo. Dan kayak bener-bener dijuk lo. Kayak masih pakai narkoba kayak. Enggak, jadi aku pengennya mau support bapakku aja. Jadi aku mau jadi penjahatnya lah. Bikin podcast ya salah satunya. Aku mau jadi penjahatnya lah gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang kampus nih di Bali mungkin tapi ntar aku masuk ke sana ya. Masuk ke sana. Kita anggap misalnya aku udah S1, Rama udah S1, ke S2. Terus perjalanan ke dari awal kuliah sampai ke akhirnya S2, ke merasa itu penting gak sih? Penting. Ada pentingnya. Sampai S2. Gini. Ketika ke lulus ya. Ketika ke lulus, mungkin skillmu yang dapat di kelas, dapat di kelas itu ya nggak kepake di sosialmu, di tongkrongan mungkin nggak kepake. Kerja pun belum tentu kepake gitu kan. Tapi yang paling signifikan dan terasa tuh ya ketika aku kuliah lama nih kan aku bisa S1 S2. Jadi fase pergaulanku terjaga loh, ngerti ke? Aku punya circle yang akademis gitu. Punya circle yang bisa dimanfaatin. Ya, yang scientific, ngerti gak Ki? Jadi di situ kayak membiasakan otakku untuk berpikir logis, berpikir saya scientific yang enggak cuma kayak berdasarkan intuisi aja. Jadi kalau biasanya kan kalau misalnya kayak enggak punya literasi yang cukup tuh jawab tuh nak mulu gitu gitu ya. Emang kayak gitu gitu jawabannya. Jadi karena aku panjang kuliahnya jadi aku terbiasa untuk berpikir logis, terbiasa baca jadinya gitu walaupun ijazah tidak dipakai. Walaupun ijazahnya jadi pajangan ya. Dipajang enggak di rumah, Kleng? Jadi kayak bukan ambil benefit dari title yang kayak giniin kan, jadi kayak efeknya tuh jadi kayak selama ke kuliah itu ada efek-efek exposure masuk juga dari luar itu yang kayak ambil benefitnya. Jadi terpapar men. Maksudnya kan di tongkrongan kayak udah yang selengean gitu loh, ngerti kayak misalnya yang kayak ngomongnya apa aja deh gitu. Ada yang berbobot, ada yang enggak berbobot gitu kan. Tapi kalau di kampus tuh kayak harus berbobot gitu. Jadi kayak seimbang aja. Sama lagi satu nih kegunaannya S2 tuh ya. Kayak bisa bikin anak tetanggamu kelihatan enggak sukses men. Itu udah. Kayak akan denger tetanggamu bilang gini ke anaknya. Kayak nggak relate kalau misalnya anak tetangga kita orang kaya dan ke S2 tapi kayak nganggur. Iya. Pasti belum pernah denger gini. Belum pernah denger gini orang tua misalnya tetanggamu bilang gini loh. Itu contoh tuh Gus. Nah lah S2 udah sukses sekarang. Walaupun nggak ada korelasinya semua dengan kesuksesan lo gitu misalnya. Tapi aku pernah mendengar itu loh. Jadi karena di sini tuh paling gampang nyari orang iri kan. Benar itu. Karena di sini kebiasaannya lihat permukaan aja. Iya betul. Karena kegunaan dari ijazah kalian itu adalah bisa bikin anak tetanggamu kelihatan tidak sukses. Iya. Padahal anak tetangga itu kerjanya gajinya 10 juta loh. Iya benar. Sebulannya loh dia cuma nggak S2 aja, bahkan nggak kuliah mungkin. Gitu aja. Aku lulusan cuma SMK tapi gajiku 20 juta lah itu. Tuh gue seneng, beruntung sekali dia Ci. Lah gajinya padahal cuma 1,5 juta sebulan, tapi dia S2 loh gitu. Gara-gara S2 dia gajinya segitu Ci. Tapi nggak semua kayak gitu. Maksudnya itu pembuktian aja, misalnya strata pendidikan kayak nggak dapat, tidak terlalu berpengaruh sama karirmu nanti. Tergantung juga akan berpengaruh, tapi ada kondisi tertentu nanti di karirmu yang ijazahmu akan membawamu ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya mencari jadi nilai plus ya, balik ke diri masing-masing ya. Iya. Misalnya kayak di contoh misalnya jadi mau jadi pebisnis nih, kayak kuliah ekonomi gitu. Yang membuat kayak bagus di karirmu sebagai pebisnis, jualan lalapan misalnya, ya ilmu di kelasnya bukan ijazahnya kan. Ya kan, karena betul. Ijazahnya ketika kau jadi karyawan baru tuh ngangkat ke. Ya kan? Apalagi relasinya ya. Iya, apalagi orang dalamnya. Iya, boy, itu apalagi kalau misalnya udah punya teman-teman yang satu circle dan satu bisnis itu, tidak ada ilmu yang bisa mengalahkan orang dalam, men. Sepinter-pinternya Ki bakal kalah sama orang dalam. Tapi itu faktanya kan? Saya orangnya itu. Karena mama emang ramah dalam. Aku punya ide untuk nama anakmu, Cok. Apa tuh? Anak Agung Gede Orang Dalam. Bapak Ai kenal sama orang dalam. Tapi ya menurutku itu. Tapi menurutmu kok sudut pandangmu nih ya pentingnya kuliah itu apa? Dari Dewir. Pentingnya kuliah itu adalah kayak ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda, kayak banyak input sih di situ. Dan sama kayak yang Tugus bilang tadi itu, kayak di situ kayak bisa belajar untuk berpikir logis di sana. Iya benar. Di SMA itu kan kayak have fun aja, jadi kayak nggak pikir ya. Di situ sih. Karena
kalau di kampus kan kita nggak di feeding gitu loh. Kalau SMA kan kita di feed gitu misalnya. Contoh misalnya nilaimu jelek, gurumu datang ke K buat bantuin ngatur nilai. Kalau di kampus kan enggak, kalau nilaimu jelek ya. Kalau K jelek aja nilainya, kalau mau perbaikan K sendiri yang ngurus. Kita sendiri yang gini yang berusaha gitu. Iya, berusaha dan nyari dosennya kan biar minta perbaikan. Anda ketawa-ketawa tipis apa sih otak Anda? Apa? Kalau kayak jelek aja, kok kayak liatnya kaku. Tapi kalau kayak gimana Ram? Lo gimana? Menurut apa pentingnya kuliah? Apa ya pentingnya kuliah ya? Ya pertama menjaga kamu masih punya teman ya. Itu yang pertama. Kemudian ya nambah teman-teman yang setidaknya tidak berkata kayak yang keganti yang gitu-gitu loh. Karena apa namanya? Iya lebih cari tongkrong, apalagi kalau udah masuk gini itu ya apa namanya? Masuk aktivitas di kampus tuh panitiaan. Iya, kepanitiaan. Iya, pokoknya mau jadi BEM kah, jadi senat kah gitu. Itu kan relasinya jadi luas banget. Itu nanti terus mungkin di saat itu nggak kelihatan benefitnya. Nanti ke depannya itu bisa jadi seperti ini. Cuma bikin podcast aja. Biasaan di ruang senat, di ruang BEM tuh cuma ngurte-ngurte gini aja dia. Iya, benar. Ya, itulah misalnya di dunia kampus seperti itu. Misalnya kalau kayak bilang apakah dengan kuliah akan menjamin kesuksesanmu di masa depan, ya enggak juga. Tapi kalau misal dibilang kuliah itu tidak berguna, ya enggak juga. Tergantung kayaknya sih, tergantung kitanya aja, ya enggak juga. Pas kuliah kayak gimana, kayak mau di kuliah di tempat yang top tier namanya. Top tier. The top tiers of university in the world misalnya. Kalau kayaknya fakta memang jadi orang ya enggak juga. Enggak jadi apa-apa juga. Kalau kayak setengah-setengah ya. Jadi yang kampusnya si Starbucks juga tetap aja. Kampus mana sih Starbucks? Ada di Jakarta. Apa namanya? UI. Hah? UI bukan. Binus kayak ada. Enggak tahu deh. Pokoknya itu kayak mall lah. Ini Binus nih. Ya enggak juga. Lanjut. Sekarang kita bakal ngebahas tentang univ-univ sedang di Bali. Jadi buat kalian semua di sini mungkin ada yang di luar Bali, pengen bukan berencana pengen kuliah di Bali ya. Kita bisa rekomendasiin beberapa kampus nih yang bisa Buat kalian yang tinggal di luar Bali dan pengen menjadikan kedok Bali Life, menikmati Bali Life-mu sebagai kuliah di Bali. Iya. Ini ada nih rekomendasi Dan bagi teman-teman ada di SMA misalnya yang udah lulus nih yang dari Bali, memang mungkin kita bisa jelasin sedikit kampus-kampusnya ya gitu. Terutama kan ada beberapa kampus yang emang kampusnya kita, alma mater kita dulu loh. Gitu. Jadi kita bisa bantu coba jelasin tuh. Oke. Ya, gitu. Okay. Yang pertama itu ada Universitas Pendidikan Ganesha alias Undiksa. Wah, di mana ini Undiksa? Ini salah satu di Panjer ya? Di Pego ada. Ya, di Pego ada. Tapi dia base-nya itu di Singaraja. Singaraja ya. Yang kampus pusatnya itu ada di Singaraja. Ini satunya ada ya? Ada dong. Jadi sebenarnya basically mayoritas fakultas di sini adalah tentang pendidikan. Pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang. Yang menjurus ke keguruan. Iya, keguruan. Jadi kalau misalnya mau jadi guru, Universitas Negeri Ganesha ini atau Undiksa ini salah satu yang terbaik lah. Yang terbaik lah menurutku di Bali. Dan tapi nggak cuma itu men. Kalau di Undiksa itu ada kok ekonomi manajemennya gitu biasa. Yang bukan keguruannya tuh ada juga. Oh, ada juga. Iya, ada juga. Dan kampusnya gede banget. Ya mungkin buat kalian yang pengen coba merantau, gak di Denpasar doang loh, SMP, SD, SMP, SMA ke di Denpasar, terus pengen coba kuliah di luar Denpasar. Di luar Denpasar, Singaraja tuh ada Undiksa tuh negeri dan kampusnya gede banget men. Fasilitas lengkap semuanya. Ada shower, ada apa namanya hot tub. Itu pop nggak? Oh salah ya? Salah dong. Oh itu bukan kampusnya? Bukan. Wah salah, kemarin aku daftar ke sana. Oh wow. Oh itu yang keceritaan kayak gini tuh. Alasan ke kampus padahal ke pop ya? Iya Ciklif. Sama Om Herman tuh kan. Tapi tuh kayak kalau misalnya di Undiksa tuh kayak menarik apa nih? Ketika kayak ke Singaraja loh, kayak bakal ngelihat gini. Kalau aku jujur dengar kata Singaraja tuh kayak Denpasar, maksudnya kayak desa gitu loh ke sana, kayak tertinggal gitu ke sana. Tapi baru ke sana ternyata nggak kalah cuk, Denpasar mirip kayak Denpasar juga. Padahal itu kayak the first OG kota di Bali ya. Iya benar. Itu kan sempat jadi itu ibu kota Bali. Sebelum Denpasar itu ibu kota Bali. Iya benar, dan ceweknya cakep-cakep dong di Singaraja. Ya walaupun kalau kayak nggak terbiasa sama logatnya ya. Ngerti gak? Iya sih, aku jujur yang bikin aku ilfil tuh logatnya sih. Iya. Cuman mungkin ini kan kayak
selera pribadi. Mereka juga aku yakin mereka Kalau juga dengan logat sama logat iya, kita logat gitu dari kan. pasar ya bilang kleno gitu loh. Iya, iya. Kleno. Di sana tuh logatnya dia tuh pakai kalau di pasar pakai K. Dia tuh pakai ko. Oh gitu. Iya, pakai Kayak ko. Kijo. Kemana ko? Kayak gitu loh, ngerti K? K itu ko di situ. Iya, K itu ko dipakai di sana. Kalau misalnya Ki yang gitu sama Aki juga itu tuh bahasa Bali, men. Kalau Oh. ko tuh orang pakai ngomong bahasa Indonesia. Kayak Kemana logonya ko? Singaraja Iya, lah. kayak logo Oh gitu? Iya. Oh baru tahu aku. Iya. Kayak akan ada fasenya kalau kayak kuliah di Singaraja ketemu cewek adik kelas junior cantik tuh. Tapi dia ngomong kayak Binani borain kedua kemu gitu. Maksudnya kayak kayak gitu loh, ngerti? Bukan karena logatnya jelek, cuma maksudnya aku gak kebiasa gitu loh. Jadi kayak Iya. kalau misalnya kayak cantik nih coba dengan logatnya gitu agak menggelitik dikit gitu. Itu tuh uniknya tuh di Singaraja. Karena tuh. nggak terbiasa aja sih denger logatnya. Karena gitu dah kita biasanya denger kaki-kaki baru denger ke sana tuh beda ya. Iya. Sama logat dia ngomong bahasa Balinya juga. Sana kan terkenal bahasanya agak kasar. Di sana biasa bahasanya. Family friendly ya. Family friendly di sana bahasa, tapi orang kita dengar sana agak gitu. Astagfirullah. Waduh. Bisa ngomong gini ya di situ ya kayak gitu. Unik ini. Jadi kalau kamu mau ngerasain culture shock itu belajar culture yang berbeda, unik satu kuliah tuh. Iya. Tapi tergantung gitu loh. Kalau misalnya dia dari Kupang ke Bali manapun juga pasti culture shock loh. Iya benar. Lagi satu keunggulan cuy kuliah di Uniksa. Apa tuh? Kayak pasti ngekos. Ya kayak ngerti lah keunggulannya ngekos kan. Ya dong. Tapi kalau dia dari Kupang juga ke Bali manapun dia ngekos. Tidak ada perbandingan dari Kupang gitu loh. Sama dari Papua nah ya gitu kan. Iya. Mau dia ke Kupang juga dia ngekos. Iya. Lanjut apa lagi? Lanjut, yang kedua itu ada Universitas Udayana. Wow, ini sih yang paling famous nih di Bali nih. Oldest ya dia. Iya. Dia nggak ya? Bisa jadi tuh baca aja. Universitas Lengkapnya disingkat. Udayana. Kalau Uniksa tuh Tertua berdiri di tahun Bali. 55. Ini cuma tertua aja. Iya, ya udah ada. Dia udah ngeklaim tertua loh udah. Iya, oke. Entah kapan dia berdiri udah bilang tertua kan. Universitas Udayana tuh disingkat tuh UNUD. Itu yang paling the bestnya lah. Yang paling the best sih di Gedung Sudirman menurutku. Waduh. Yang di Jimbaran ya kayak banyak yang bilang teman-temanku environmentnya kurang dirawat apa gimana gitu. Oh, yang di Jimbaran ya? Iya. Karena sana juga tanahnya kering men. Kalau di kan karena pantai panas juga di sana. Kalau di Ya di Sudirman bagus. Sudirman bagus dan anak ekonominya yang cewek-cewek tuh nggak pernah gagal men. Ekonomi Udayana kayak pernah Kedokteran dong. Wah, itu kan. Aduh. Itu gini loh, tahu diri lah Wir. Makanya aku bahas lo gitu. Iya benar. Cak malu mah tulisan raga lo. Dan nungguin ngurtanya gitu. Kita di Unmas kita aja nggak pernah nyentuh FKG men. Kedokteran gigi gitu. Iya, ya kayak ke sana ke Unut tuh kalau kita nongkrong sana tuh udah topiknya kayak malam minggu ntar kita ke Singapura yuk gitu. Waduh. Cerita liburan itu keluar negeri ya. Iya, gitu. mereka beda lah. iya. Beda-bedanya di Unut itu yang fakultas lengkap. Pokoknya paling terkenal lah. Tapi yang aku gini misalnya mungkin di luar akademisnya ya. Unut ini punya banyak event, Cuk. Iya, dari fakultasnya banyak. Iya, dia punya kegiatan kemahasiswaan yang keren-keren sih. Iya. Yang salah satu jadi favoritku tuh adalah kalau dulu waktu SMA favoritku Granat. Granat ya, Iya, teknik tuh punya. Iya, konser metal kan gitu, kultur metal anak teknik yang punya gitu. Iya. Dan gede banget tuh men. Gede banget maksudnya udah jadi gimana ya event metal-metalan paling gede di Bali. Iya dan itu lintas generasi ya. Iya benar. Lintas generasi hebat banget panitianya itu deh. Siapa bilang teknik tuh urakan loh, eventnya gede banget. Kalau kayak bisa hitung itu eventnya, kalau andai kata fakultas teknik itu adalah event organizer loh. Granat tuh sesukses itu. Bisa bayangin IU-nya tuh sekaya apa men. Kalau dia IU ya. Iya benar. Kampus nih gitu. Yang harusnya kayak non profit, ya kan non profit. Tapi kalau sekarang tuh event yang paling suka dari unitnya adalah UJF. Udayana Jazz Festival. Wah. Terlihat ya umur dan tenaga itu gimana. Pas SMA masih pugu-pugu. Fuck man gitu. Sekarang kalau udah umur segini tuh nontonnya cuma gini. Kok pingin pogo joystick loh. Kayak gini-gini gak sana? Iya. Tapi bintang tamu juga gokil men di UJF tuh. Nasional. Iya, terakhir tuh aku nonton yang Tulus aku nonton. Aku sama cewekku tuh rajin tuh nonton ke UJF tuh. Serius. Tiketnya juga affordable banget. Dan sebelumnya emang acaranya terakhir kemarin aku tonton tuh di Sudirman dan waktu ini udah sempet di GWK. Venue-nya gokil men. Harganya gokil juga. Orang dalam kayak. Waduh, nah tiketnya ada dibagi 3 gitu loh. Bisa banyak lah, pokoknya ada pilihan harganya. Jadi menurutku yang menarik di UNU tuh acara kemahasiswaannya kreatif dan keren-keren. Jadi kalau kamu masuk ke
ke Unut ini nggak cuma belajar di kelas doang loh. Jadi kayak bisa ngembangin kreativitasmu di acara-acara itu, ikut kepanitiaannya lah. Di semua kampus sih kayaknya bisa juga. Bisa ya. Cuma Unut yang relasinya paling gini kayaknya. Iya. Unut tuh favorit lah pokoknya. Iya, favorit. Next. Aku mau ngebahas ini Universitas Mas Saraswati nih. Kita masuk ke swasta nih. Iya. Universitas Mas Saraswati tapi kok fotonya anjir. Sejak kapan kampus kita kayak gini, Kleng? Kita nggak punya fotonya Unmas ya? Bang. Iya, tapi kan Unmas jadi satu sama SMA, men. Kalau ada foto gedungan nih, foto SMA apa foto Iya. gedung kampusnya nih gitu. Dikelola Yayasan Perguruan Rakyat Unmas berdiri pada 1963 dengan nama IKIP Saraswati. Iya, benar. Jadi Unmas ini di Kamboja. Mas Saraswati ini di Kamboja. Di mana Kamboja? Ya, Kerenang. Iya, Kerenang area. Kerenang area gitu. Jalur pendidikan tuh pokoknya dari timur ke barat itu sekolah semua. Dan aku mau wira alumni Unmas. Apa yang paling kenang di Unmas tuh? Apa yang paling kenang di Unmas tuh waktu kita masa-masa kuliah? Apa ya, banyak sih. Selain nyuruh temenmu beli sate ke Bangli pas KKN ya? Nggak pernah, aku yang disuruh malah bangsat. Ya banyak sih, kayak memori-memori di sini banyak dapet teman baru juga. Habis itu ikut ke kegiatan kepanitiaan. Jadi keren aja ketika gimana ya? Kalau misalnya kayak udah masuk ke fase perkuliahan itu kan individual banget. Habis itu aku di situ yang jiwa sosialisasiku tuh masih gede banget. Jiwa SMA aku masih tersisa loh. Aku pengen punya banyak temen gitu kan jadinya kan. Jadi aku ikut UKM kegiatan, habis itu kenal sama adik-adik tingkat, kakak tingkat. Jadi kayak ngerasa beda aja gitu ketika aku di kelas dan aku ditauin aku kenal sama ini, aku kenal sama itu gitu. Iya, benar. Di situ nilai plusnya jadi. Bener seru. Di Unmas tuh ya yang paling seru kuliah di Unmas itu adalah nggak ada apa-apa deket, Cuk. Apa contohnya? Kalau misalnya kayak pulang kuliah gitu, apalagi kuliah malam tuh, udah pasti kereneng dong. Iya. Makan, ya kan. Habis itu juga kalau kayak misal bermasalah ke deket Mapolda lu. Ada BNN kalau nggak salah juga. Ada BNN juga di sana. Iya. Ada BNN. Tak mungkin dong anak Unmas pakai narkoba, enggak dong. Karena ada BNN. Bahaya, ya kan. Habis narkobanya dikirim ke kantor pos itu. ada kantor pos juga. Kayak gitu. Kampus hijau. Kampus hijau. Ada juga tuh kita juga punya event tuh di Unmas tuh. Apa namanya? Ada namanya Harmoni. Ya. Ada tahun berapa itu bintang tamunya Kota. Ya, ada dulu sebelum Harmoni itu 3GP dulu namanya. 3GP dulu namanya. MP3 enggak masuk? Oh iya. 3GP lah. Iya, MP3. Habis nonton apa kemarin malamnya? Masih kebayang. Masih 3GP lagi lah. Kelewira kayak gini kayak apa ya? Ada 3GP, ada Lovefest juga di situ. Ya, ada Lovefestan Hukum tuh bikinnya Lovefest. Lovefest namanya? Lovefest. Ada Bung Kasai. Ini yang suka wibu-wibu pokoknya. Iya, wibu-wibu. Stiba udah join Unmas sekarang ya? Iya. Stiba udah join Unmas, jadi mungkin eventnya jadi satu di Unmas. Ada satu yang belum. Apa? FKG. Lanjut. Lanjut. Dengaran itu FKG. Iya, oke nih. Pol mana. Ini aja langsung Institut Seni Indonesia dan Pasar. Kenapa mau dilewatin, Ram? Coba dijelaskan, Ram. Kenapa kamu mau lewatin Institut Seni Indonesia? Jelas-jelas. Ini kan alma matermu, Ram. Oh iya. Terkenal angker katanya? Enggak, terus coba lihat. Kok bacanya di sini Art Center ya? Ya ampun ya. Ini event kemahasiswaan yang paling terkenal di ISI ini paling gagah dong, Ge. Itu kayak mana? PKB namanya. Anjir, itu penitiannya hebat banget ya. Hebat banget tuh, gubernur presiden undang Kle. Itu baru tak ngerti ku mah BEM-nya tuh. Kelebat kali nih hilang lagi sih. Sengaja segitu malunya kayak isi tuh. Gang. Tapi di kampus keren sih. Aku sempat mendambakan mau masuk ISI aku. Iya, Kle. Benar aku pengen masuk ISI. Menurutmu Ram, apa yang menarik di ISI selama kuliah di situ? Dan kekuatan 10 tangan dia. SPP murah pada saat itu. Banyak yang bilang kayak masuknya murah, keluarnya gampang ya. Iya. Masuknya gampang, keluarnya susah. Iya betul. Itu karena balik lagi kayak zaman itu tuh bayar SPP-nya murah, jadi nggak kayak sekolah-sekolah lain kayak aku harus cepet-cepet nih SKS-nya mahal sekali gitu. Maksudnya, tapi kan mahal murah tuh relatif, men. Iya, tergantung. Buat kayak yang anak seorang pemilik Pertamina di Jalan Suli itu. Ya sudah bangkrut tuh. Yang mana tidak ada loh. Mana ada.
Padahal ada Pertamina, ada Suli, kita Suli nggak? Oh ada jalan Suli? Ada. Oh, iya. Gimana ya masuk sana? Maksudnya ya pada saat itu sih karena ya zaman aku SMK tuh maunya tuh sebenarnya jadi programmer kayak gitu. Maunya masuk ke Stikom. Ya. Gitu. Setelah di Stikom ternyata harganya murah sekali. Tidak bisa diraih lah dengan gaji bagus saat itu. Oke. Sebenarnya bisa, tapi mungkin aku yang dikorbankan. Jadi tumbal proyek. Apa sih namanya? Ya akhirnya ada pilihan lain, aku pilihnya isi gitu. Ya mungkin kayak bakatku yang pinter gambar walaupun cuma diakui sama segelintir pihak aja loh. Ya kayak akhirnya masuk sana gitu. Tapi aku dengar mitos tuh kalau di sekolah seni gitu ya, katanya yang sukses tuh biasanya nggak lulus. Bener nggak sih? Nah kan kayak lulus nih, ya terbukti sih kok dari Kia gitu. Kalau dicari faktanya iya sih. Yang biasanya itu yang udah pertengahan tuh tiba-tiba hilang gitu aja loh. Biasa sudah sukses dia udah. Iya. Kalau nggak aktivis dia sukses gitu ya loh. Iya udah. Terus kayak kenapa lulus? Ya kayak emang tidak pengen sukses. Biasa lah, aku pengen sudah tervis kayak nanti aku bikin podcast aja deh gitu. Udah tergambarkan lo di garis tanganku loh. Iya. Podcast kan seni dong. Iya benar-benar. Tapi gini, kalau di isi ini event-event apa aja yang menarik, Cuk? Biasa di kegiatan kemahasiswaannya. Apa ya? Mungkin sebenarnya banyak mungkin ya. Kayak aku karena jadi mahasiswa yang apatis loh. Kayak tempat dugem. Iya. Apa aja? Tidak tahu menau kegiatan sekolah. Padahal sebenarnya aku juga masuk sana, lupa ya, mungkin kayak yang aku suka sih teaternya. Oh iya, teater kini berseri kan kayak latihannya diisi ya. Iya, teater kini berseri. Iya. Aku beberapa kali nonton teater kini berseri pasti di gini ya tuh di aulanya diisi. Iya ini. Oh, gedung apa ya namanya ini, lupa aku. Gedung isi. Iya, betul gedung isi. Masa tiba-tiba di gedung ITB loh gitu. Oh, ini namanya gedungnya Dragon Ball. Hah? Iya. Bola naga. Hah? Bola naga. Dragon Ball. Tuh kayak stick yang ada tangga-tangga yang ada baru masuk isi. Oh iya. Benar. Itu soalnya maksudnya dari lintas generasi itu ada nama resminya sebenarnya. Tapi kayak kakak kelas sudah memberitahu adik-adik yang mempatenkan, oh ya Allah inilah Dragon Ball. Karena gini, karena kayak Cibodoka itu. Iya, kayak tempat bertarung di Dragon Ball soalnya. Jadi sama rektor pun juga nanti bikin acaranya mau di Dragon Ball. Di mana Dragon Ball gitu. Iya. Vegeta ntar Seru sih tapi masuk sana. Gila lah, seni. Ya, maksudnya namanya juga seni-seni. Kalau kalian suka seni ya, di sana nih masuk institut seni, ya kan? Kalau misalnya pengen yang lebih mahal dikit di STD. Iya di STD. Tapi itu nggak spesifik gini nggak sih untuk desain gitu doang? Spesifik. Tapi ya lebih modern lah kalau diisi kayaknya sudah mulai ke modern tapi masih tradisinya kental. Aku kayak pertama kali masuk diisi, masuk DKV-nya, aku kira bakal langsung ke digital loh. Pakai softwarenya. Ini bener-bener kayak makan selama 2 semester makan kertas kayak. Betul makan kertas gitu. Iya tuh kayak ini kayak udah bikin tugas nih kayak tugas yang harusnya selesai 2 bulan itu harus dipadatkan dalam waktu 1 minggu loh kayak gitu loh. Dan itu tugas kayak bikin ada namanya Nirmana itu kayak orang-orang di DKV tahu deh itu. Itu kayak salah dikit aja gitu aja loh. Ulang lagi dari awal. Iya tuh kayak kalau kayak buat garis kan kalau kayak diem tuh ada titiknya tuh. Kalau sama dosenmu dicoret suruh ngulang lagi. Iya ampun. Itu kalau mahasiswa yang sedang lapar mungkin kertasnya langsung dimakan pada saat itu. Tahu uang makannya dipakai beli kertas juga kan? Anjir. Kan uang makan untuk dipakai untuk beli makan kan. Ketika yang dipakai itu beli kertas makanannya dong berarti. Iya kan? Ya udahlah gitu. Tapi happy kuliah di UISI. Happy banget lah. Wih, sangat-sangat chill. Sampai chill sampai karang nih. Stuck di sini loh. Sekolah tinggi pariwisata tapi fotonya kamera. Ini apa sih web per kampus ini gimana? Web masa nggak punya foto gedungnya sih? Maksudnya kayak minimal lambangnya lah di internet pasti ada. Minimal yang ada relate sama pariwisata lah. Iya, gambar mahasiswa kayak mahasiswi atau apa atau gambar pariwisata. Foto Unmas ini harusnya ke sekolah tinggi pariwisata dong. Hey, Kuiper kampus. Perbaiki thumbnailmu. Revisi kontrak karyawan. Oke. Panjang.
Oke, Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali. Oh, STP. Iya, Bali kan terkenal pariwisatanya ya. Jadi mungkin banyak orang yang mau melanjutkan karir, misalnya bercita-cita untuk punya karir di bidang pariwisata. Yang belakangan ini agak ringkih ya di pandemi ini ya. Iya, lagi down-downnya nih sahamnya. Lagi down-down, tapi kan akan berakhir lah. Tapi nggak tahu kapan. Tapi kalau Badai tetap pasti mau berlalu. pariwisata ya, silakan dicoba nih, dijajaki untuk dilihat informasinya di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Iya. Gitu. Jadi sana ada ya Yang khusus pariwisata lah. sangat menjelaskan. Tapi mengingat kita tidak bisa mengandalkan sektor pariwisata di masa pandemi ini. Siapa tahu ntar beberapa tahun lagi bakal ada pandemi yang lainnya kan? Iya. Benar. Ke pertanian aja udah. Pertanian udah. Iya, benar. Balik lagi ke root mending. Ini kan STP juga gitu, Sekolah Tinggi Pertanian ini. Iya. Tapi ya, maksudnya pariwisata sih sebenarnya ya nggak segitu buruknya. Yang misalnya kita poin yang mau disampaikan itu, message yang mau disampaikan adalah ya pariwisata lagi kayak gini gitu. Habis itu kalau kayak emang mutusin mau pariwisata, sebaiknya kayak nyiapin hal lainnya juga gitu loh. Banyakin opsi lah. Ya banyak opsi gitu. Tapi pariwisata kan bisa apa ya, ke pariwisata misal kalau kayak di hospitality gitu misalnya lo kayak punya public speaking yang bagus kan. Betul. Nge-podcast. Iya kan, kalau punya public Podcast speaking yang bagus. tentang hospitality belum ada kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu Cuk. Gini Cuk, aku mau nanya Cuk. Apakah kampusmu yang sekarang itu adalah kampus yang kedambain? Maksudnya kayak dulu kayak benar mau masuk itu, apa itu second option? Setelah aku masuk baru aku ngerasa kayaknya aku salah jurusan gitu. Tapi waktu kayak mikir mau masuk mana tuh emang Unmas yang paling pertama ya? Iya, Mas. Unmas. Karena juga didorong sama ortu kan guru juga gitu. Terus itu disuruh nyari bahasa Inggris karena emang dulu aku SMA bahasa Inggris powerku gitu loh. Walaupun paling pintar di kelas doang, bukan di satu gini. Di kelas doang, bukan satu kelas gitu kan. Ya udah. Terus habis itu di semester kelima kalau nggak salah aku ngerasa kayak aku salah jurusan nih gitu, pengen pindah aja gitu. Waktu itu kan lagi fotografi banget ya. Iya, ke desain sih dulu. Iya, ke desain itu juga. Aku belajar desain sendiri, jadi kayak nggak ada guru lah istilahnya. Udah. Iya. Coba aja Ki waktu itu masuk desain semester 5 kayak aku bagusnya jadi guru deh. Iya kayak. Sama itu semua. Iya benar soalnya gini Cuk, kamu pernah ikut komunitas kayak join event. Aku nggak join komunitasnya. Tapi aku kayak jadi volunteer itu di eventnya dia, di programnya kayak Anak Alam sama 1000 Guru. Nah, di program itu banyak orang yang tidak punya background sebagai guru ataupun dia kuliahnya bukan keguruan, tertarik ngajar. Ngerti gak? Iya. Jadi sana aku lihat kayak sebenarnya banyak orang pengen mengajari atau pengen berkontribusi untuk sharing ilmu ke adik-adik atau ke orang lain gitu. Cuma profesi guru yang di tempat kita, di tanah air kita ini emang gak terlalu menarik, men. Masih SPD. Tapi orang untuk passion untuk mau ngajar tuh banyak, no. Ngerti gak? Banyak tuh orang mau ngajar tuh. Tapi gak pengen ngambil profesinya karena memang ya jujur aja profesi guru ya penuh dengan tanggung jawab ya. Saya penuh dengan tanggung jawab, terutama yang ngajar di sekolah lokal ya, sekolah negeri. Belum bisa dibilang makmur lah. Masih SPD soalnya. Sarjana penuh derita. Kalau ke aku nih, aku dulu aku udah bilang tadi aku pengen masuk ISI sebenarnya sih. Ambil jurusan apa di ISI? Tari kah? Maunya aku ngambil apa namanya tuh yang desain baju tuh? Desain fashion. Iya, fashion, mengambil fashion tuh. Bukan karawitan. Wah. Enggak dong. Nanti aku beli HT lagi. Pakai ngadu ilmu sama tetanggaku loh. Padahal bisa kayak kumpul gitu loh. Harus sekali pakai HT sama tetanggamu ngadu kidung, ngerti gak? Di sana ada sebenarnya estetiknya loh. Sebenarnya kayak podcast loh, mereka tuh udah punya media sendiri loh guys. Mungkin kalau nanti HT-nya tuh udah ada versi anchor-nya juga mereka bakal switch loh. Gak, aku pengen diisi karena aku pengen ambil jurusan musik. Cuma pada musik di ISI? Pada waktu itu belum. Di tahun 2013, pertengahan 2013 tuh belum. Gila. Habis itu kan setelah aku kuliah di Unmas 2014 tuh semester 2 semester 3 tuh baru muncul musiknya. Tapi di Bali jarang ya ada yang gini ya, kampus yang menyediakan musik sebagai salah satu jurusannya ya? Enggak ada ya? Ya baru itu aja. Baru isi ini aja. Kalau di luar negeri mah rame sekolah universitas yang bidang keilmuannya musik. Iya, ada musik tuh wah anjir lengkap sekali fasilitasnya. Bahkan di luar negeri tuh musik tuh dibelah lagi loh. Misalnya ada musik secara seni, ada musik secara pasar, ada sound engineeringnya lagi. Misalnya sound engineeringnya, music marketing. Kayak fashion pun ada kayak fashion management, ada fashion marketing kayak gitu loh.
ada yang kayak gitunya. Ya mau masuk isi, cuma ya udahlah, ya udah masuk UNMAS aja. Ya udahlah nanti mesti belajar sendiri ya. Iya, kayak bisa kayak gini loh, apa namanya? Kuliah lagi aja, Gus. Apa? Kuliah lagi aja, Gus. Iya sih sebenarnya. Tapi karena setelah aku tamat di UNMAS kan lingkungan musikku makin luas. Jadi aku ngerasa kayak kuliah nggak terlalu perlu untuk kuliah musik. Cukup lah segitu. Kalau misalnya musik sekarang udah punya uang, tinggal bayar aja. Ya soal di UNMAS kan aku ikut UKM GV. Jadi belajar musik juga di sana. Ada UKM GV namanya Voice. Gini sih sebenarnya kayak aku pernah nanya sama Anthony Ismail. Dia kan salah satu fotografer terkenal juga kan. Sempat kuliah di Australia tapi dia enggak apa namanya? Enggak kelarin kuliahnya. Terus aku datang ke gininya dia ke apa namanya? Workshopnya dia. Terus aku nanya gitu. Kalau misalnya apa sih yang membedakan antara fotografer yang belajar secara otodidak dan belajar di kampus gitu? Dia bilang intinya adalah kalau di kampus kita tuh belajar pas di luar kampus. Kayak belajar sama orang-orang yang ketemuin di kampus tapi di luar kelas. Iya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya di kampus tuh kayak di kelas itu kayak cuman dikasih teori aja kadang gitu kan. Iya. Cuman kayak mau mendalaminya juga susah. Makanya gitu aku ngerasa kayak kita tuh belajar bisa di mana aja sebenarnya walaupun kayak nggak kuliah di musik, kayak masih bisa belajar di tongkrongan gitu kan jadi. Iya. Tapi sih iya sih kayak gitu apa namanya memang kayak circle yang dikumpulin jadi satu itu jadi good circle untuk makin belajar dan berkembang ya. Jadi kayak kalau memang semuanya fotografer kan pasti chance untuk berkembang di sana lebih gede. Iya gitu. Iya benar. Sebenarnya gini, kalau di kampus itu kenapa kayak dikasih teori aja? Ada yang bilang ada orang yang bersudut pandangan gini, nggak perlu teori, yang penting kayak prakteknya jago gitu. Which is nggak salah. Ada juga berpikiran teori perlu. Gimana kayak bisa praktek teori kayak nggak tahu, which is nggak salah juga. Tapi sebenarnya fungsi teori itu adalah untuk kayak paham sama konsep dasar dari satu hal. Ya nggak juga. Contoh misalnya di fotografi itu ada teknik apa tuh? Kalau di kampus tuh dikasih tau kayak pengertiannya, dikasih kayak, jadi kayak paham konsep dasarnya apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak modif apa-apa tuh dari awal kayak ngerti, oh ini konsep dasarnya seperti ini loh, dan bisa dimodifikasi seperti ini. Sedangkan menurutku yang orang dari belajar praktek dulu, dia kan mengalami kegagalan dulu yang banyak. Ngerti gak? Akan mengalami kegagalan dulu yang banyak setelah menemukan form yang dia inginkan. Gitu. Which is nggak salah juga, which is nggak salah. Maksudnya ada keunggulan, ada kekurangannya kayak gitu. Dari sekian banyak kegagalannya dia buat teori sendiri jadi bisa buat teori sendiri. Maksudnya ada gini aja, ada keunggulannya. Kalau kita paham teori dari awal kadang-kadang lebih praktis kayaknya gitu. Kita konsep dari awal, oh ini nih konsepnya harus kayak gini nih. Kayak gitu. Berarti cocok sama hal yang ini. Kadang-kadang kalau kita enggak tahu teorinya kan kita ngelakuin dulu. Setelah kita lakuin kita enggak cocok sih. Baru kita paham, oh besok jangan gitu lagi. Gitu ngerti ke? Ini teorinya gitu. Itu bedanya orang yang teori dulu sama gini. Cuma yang praktek dulu biasanya pengalamannya lebih gini apa namanya, lebih banyak. Tapi sih kalau sebenarnya dicari apa namanya praktek dan teori seimbang sebenarnya. Kalau seimbang sebenarnya itu penjelasan pentingnya kuliah ya. Karena di kampus nanti kamu kan banyak sekali ketemu teori-teori. Ya itu tadi keunggulannya kalau kamu belajar teori dulu. Tapi balik lagi, apakah akan menjamin kesuksesan kalian para adik-adik yang sudah lulus SMA? Ya enggak juga. Belum tentu kan itu kan balik lagi ke bagaimana kalian menjalaninya gitu. Iya benar. Apakah kalian tipe mahasiswa yang kupu-kupu? Ya. Gimana tuh? Kuliah pulang kupu-kupu. Kalau aku kan kura-kura. Apa kura-kura? Kuliah rapat. Oh iya. Kalau Wira kunong-kunong. Apa kunong-kunong? Kuliah nongkrong. Boleh. Which is nggak ada yang salah ya sebenarnya. Dia mau apa ya terserah sebenarnya. Sebenarnya gini lah yang penting itu bukan gimana kita masuk kuliah atau di mana kita masuk kuliahnya. Setelah lulus kita mau ngapain itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita menjalani kuliah kita sih? Anggap andai kata kita misalnya udah kuliah di kampus yang kita mau, emang misalnya kampus favoritmu, misalnya di mana di Oxford gitulah. Tapi kita ngejalannya setengah-setengah ya. Sebagus apapun kampus, bukan itu yang membentuk kayak jadi apa gitu. Benar. Kayak menjalaninya sebenarnya. Benar. Sebenarnya tuh maksudnya kayak di kampus itu kadang yang membentuk kita itu adalah gimana kita bergaul di kampus, men. Kadang-kadang. Apalagi kayak bisa, kalau aku misalnya aku dekat sama senior di kampus loh gitu. Aku sering bergaul sama senior di kampus. Ketika aku lulus, senior tuh yang ngasih kerjaan kan dia duluan lulus. Iya benar. Jadi aku nggak pernah mengalami namanya fase menganggur, men. Iya. Gitu. Facts itu tapi. Nggak pernah merasa fase menganggur. Beda halnya sama nggak tahu mungkin kalau aku waktu itu putusin buat
fokus di kelas saja, tidak terlalu bergaul di kampus, tidak pernah kakak kelas misalnya gitu ya. Mungkin aku tidak mengalami hal ini loh. Iya betul, maksudnya bergaul tuh ya di sini pentingnya kita mencari relasi orang dalam loh. Iya itu dah relasi orang dalam. Kayak misalnya di aku di pekerjaanku hampir semua dibantu oleh orang dalam loh. Iya benar. Nggak salah. Nah gini Cuk, aku pengen buat kan ini lagi rame nih ya yang gagal masuk universitas negeri nih. Kita punya gini nggak? Punya apa kayak misalnya kayak penyemangat motivasi buat yang gagal masuk kuliah negeri. Ada satu quote yang aku baca tadi itu kayak bisa jadi motivasi juga. Apa itu? Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang lulus SMPTN. Karena kamu emang nggak sebanding. Itu bisa berarti apa aja loh. Iya. Gitu. Tergantung nangkapnya gimana. Gimana lo. Oke kalau udah besar. Intinya kayak kalau gagal itu bukan suatu dead end gitu loh, bukan suatu akhir. Kalau gagal hari ini masih ada hari esok gitu. Iya. Kalau anggap keberhasilan adalah suatu akhir, kalau belum berhasil ya berarti belum berakhir. Iya. Ya kan? Kalau apa Ram? Kalau misalnya aku sombong aja, maksudnya anggapnya kalau nggak lulus di sana SBMPTN, anggapnya kayak emang sekolah negeri emang nggak pantas buat aku gitu loh. Pantasnya harus di Harvard atau ITB. Ya Harvard kan sekolah negeri di Inggris kan. Oh iya. Tapi kan kalau di Indonesia di luar negeri. Itu masuk mana ada di luar negeri. Di Pegri maksudnya lo. Jok purba banget ya. Kalau aku sih gini sih, aku realistis aja gini misalnya kalau kayak misalnya terima di universitas swasta ya, berarti kayak harus cari bikin keunggulan lain biar bisa bersaing setelah lulus. Kalau kayak di swasta kayak cuma ngandelin ijazahmu, kayak adu sama yang negeri, kemungkinan kayak kalah. Tapi kalau kayak punya nilai plus, contoh misalnya sambil kuliah di swasta yang jam belajar tidak terlalu padat, kayak pakai ngambil kerjaan sampingan misalnya cari pengalaman kerja, di situ nilai plusmu nanti ketika kayak sama-sama lulus sama yang dari negeri, terus kayak yang lamar kerjaan, kayak jangan pakai ijazahmu untuk ngelamar loh, tapi pakai CV-mu, surat riwayat pekerjaan. Iya, riwayat pekerjaanmu. Nah, di sana kayak unggulnya. Tapi Gus kalau misalnya kampus swastanya tuh yang lebih bergengsi daripada kampus negeri gimana Gus? Ya tergantung. Ya sih bisa aja. Tapi ada kan, maksudnya di Indo pun juga ada kampus swasta yang harganya gitu. Iya bisa juga. Ya Ciputra itu kan swasta banyak di Surabaya. Iya. Berbeda-beda dan itu tadi pembahasan kita tentang kampus-kampus yang ada di Bali dan sudut pandang kita tentang dunia perkuliahan. Semoga bermanfaat buat adik-adik SMA yang sudah lulus ya. Dan jangan lupa buat kunjungi podcast kita, podcast Sunda Malam di Spotify. Episode sudah banyak. Kemarin baru rilis yang paling baru. Dan jangan lupa buat subscribe dan juga buat like, komen dan subscribe. Dan kita bakal bikin kampus juga. Kayak gak kepikiran ngeklik lonceng, Cuk. Klik lonceng tuh belum disebutin. Oh ya, jangan lupa loncengnya di Kleneng. Nyindir. Kayak gini-gini apa lah, nyindir. Kayak yang dulang-dulang tuh kan. Maksudnya if kamu mau mengklenengkan, apa sih mengklenengkan bahasa Indonesianya? It used to be like this kan, untuk membunyikan sebuah lonceng. Iya. Apa bahasa Indonesia membunyikan sebuah lonceng, mengkleneng? Meloncengkan. Kayak kita gak punya kata-kata yang itu udah di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Bali salah nanti jadi artinya. Ngeleneng kalau di bahasa Bali kan. Masa ya? Ya pokoknya you sound the kleneng. Kan harus seperti ini sih. Lebih wrong itu nanti aku. Udah tidak bunyi salah lagi. Ya itu tadi. Dan thank you buat kalian sudah menikmati konten ini dari Jumat Malam Show. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode Jumat Malam Show selanjutnya dan see you goodbye juga insert.